Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dikatakan Pak Said, dan semoga ini jawaban terakhir karena ini sudah capek ini. Kalau semangat tok terus ternyata nggak paham karena capek itu. Ya realistis saja lah, karena kita mungkin wadahnya enggak luas-luas banget. Daripada nanti meluber kemana-mana malah gak jelas. Apalagi Pak Said tadi bilang ini mukaddimah gitu. Begini ya. Agama ini kan sudah proporsional. Jadi misalnya korban udhiyah dalam mazhab kita kan tidak wajib. Tidak wajib, dan kita punya tradisi i'ta'us syai' haqqahu atau tanzilus syai' manzilatahu. Ya sudah, kalau ingin udhiyah dia monggo beli kambing, beli sapi. Tapi kalau orang itu ingin bersedekah dengan nilai kambing 3 juta, dia monggo sedekah saja ke fakir miskin. Tapi tetap saja jangan katakan bahwa uang ini pengganti udhiyah. Itu nanti terlalu musyarrek. Kita akan dituduh sebagai musyarrek, bikin syariat baru bahwa korban boleh pakai uang. Karena pikiran udhiyah dikata doha itu menyembelih. Uang kan nggak bisa disembelih, jadi ribet kan. Mbok ya, udah usah berpikir mengganti itu. Bukan levelnya lah ketua MUI Solo 3 Ijtihad itu bukan. Tadi bisi saya, ngerayu saya supaya ngikuti ijtihad dia. Ya saya tidak mau lah, tua saya kok. Ya fitnah. Oke. Artinya gini loh ya. Kalau misalnya ada seseorang yang nuraninya ingin lebih bersedekah dengan uang, dia monggo, tapi tidak perlu diistilahkan pengganti kurban. Yang kurban dia monggo, mungkin sebagian mereka juga kalau makan sudah biasa, beli pecel biasa, mungkin yang luar biasa itu makan daging. Jadi ya sudahlah. Jadi fikih ini luas. Itu kan seperti banyak cerita, ada orang yang mau haji, pas mau haji mau dibayarkan ibunya sakit. Daripada dipakai haji yang kewajibannya alat tarohi, yang mendingan untuk ibunya yang kewajibannya fauron sekarang juga karena sakit kritis. Agama ini dari awal kan mensyaratkan atau mengharuskan atau menyarankan, terserah lah istilahnya itu al-aham fal-aham, prioritas kemudian prioritas. Ya sudah, tidak perlu diistilahkan pengganti-pengganti itu. Ya sudah, kalau melihat maslahatnya itu sedekah uang ya sedekah aja, tapi tidak usah dikatakan itu pengganti kurban. Nanti ada fikih baru namanya fikih Solo 3, ribet lagi nanti. Jadi ya yang rileks saja lah. Itu kan sedekah itu pilihannya banyak. Uang ya sedekah, pakai beras ya sedekah, mungkin pakai pulsa juga sedekah. Ada orang itu kemarin itu ada orang yang sering ngaji pakai streaming gini. Mintanya enggak sedekah uang. Coba saya kasih kuota 150. Jadi sedekah itu banyak, tapi tidak perlu dikatakan satu mengganti yang satu karena fungsinya beda-beda dan syiarnya beda-beda. Karena lafadz wal budna itu jelas disebut di Quran. Budna itu maknanya unta. An'am juga disebut. Terus ada kata wanhar dan sembelihlah. Itu ribet kalau nafsirkan uang disembelih. Daripada ribet, cobalah kita tidak perlu istilahkan pengganti korban. Ada orang cara berpikir yang sedekah nggih monggo, yang berpikir korban nggih monggo. Kalau dia berpikir yang relatif gampang sekarang uang ya uang. Memang gampang uang kan, kalau beli kambing kan minimal 2,5 juta. Kalau Pak Ketua MUI hanya punya uang 500.000 kan mendingan sedekah uang. Kalau kambing malah tidak cukup. Jadi cobalah ini dipikir secara ringan tadi karena beliau sudah ngasih materi yang luar biasa. Saya terima kasih sekali sama Pak Said, kita semua istifadah. Selain dari seorang alim juga gurunya banyak. Akan zadana ilman ila ulumina, beliau nambah ilmu ke kita, menambah ilmu yang sudah ada pada kita. Yang jelas jangan ada tradisi musyarrek. Hanya kita bikin aturan baru. Aturan yang sudah ada ini sudah cukup mengantarkan kita ke surga. Imatatul adza anitorik ya sedekah, menyingkirkan sakit dari jalan. Bahkan takufu syarroka anin nas juga sedekah, tidak bikin hoak, tidak bikin fitnah, tidak melukai orang lain. Kalau kita yakin sebagai orang yang kena Covid, yang mengisolasi diri supaya enggak kena orang lain, itu juga sedekah karena takufu syarroka anin nas. Semua potensi kejelekan kamu jangan menimpa orang lain, itu juga sedekah. Sehingga orang kalau bawaannya baru akan emosi karena sedang tidak punya uang, awan-awan, siang-siang sebaiknya nggak usah keluar rumah. Karena bawaannya sinis pasti itu. Makanya di hadis ada aturan layak dilqadi wa khutban. Seorang pemimpin tidak boleh bikin keputusan ketika marah. Artinya di kehidupan kita juga gitu. Jangan ketemu orang ketika temperamental, jangan ketemu orang ketika tidak fit. Karena nanti bawaannya itu sengak, marah, sinis. Ketemu orang ya pas gini ya ini Pak Ketua MUI ini.
habis mandi, hidup baru happy, jauh dari istri, aman, ya, sudah. Jadi intinya sudahlah, kita tidak usah jadi musyarek. Syariat yang diajarkan Allah ini sudah luar biasa. Bahkan sudah diumumkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama ini sudah sempurna, tidak perlu kita tambahi, tidak perlu kita kurangi. Karena tadi untuk analisis itu cukup pakai ilmu. Sekali lagi terima kasih sama Profesor Said, semua sama Pak Irfan Hilmi semuanya. Saya sekaligus pamitnya yang nutup moderator, tapi saya juga menutup diri saya sendiri. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Baha. Saya ingin memberikan kesempatan terakhir kepada Gus Baha. Maksudnya kesempatan berbicara ya Gus, bukan yang lain. Closing statement sebelum saya serahkan kepada Ketua MUI Salatiga, Ustadz Dr. Kiai Haji Agus Ahmad Suaidi. Monggo Gus Baha. Jika ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas kita harus belajar terus, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gus Baha ya.